Kisah ini menceritakan seorang pemuda yang sejak kecil hidup tanpa kedua orang tuanya. Pemuda itu bernama Suhong. Ia tumbuh melewati masa sulit di bawah asuhan paman dan bibinya yang penuh kepedulian. Bakat luar biasa dalam seni bela diri yang ia miliki menjadi satu-satunya harapan keluarga kecil itu, hingga mereka rela mengorbankan segalanya demi mendukung latihannya, dan Suhong tidak pernah mengecewakan mereka. Dalam sebuah turnamen arena, sebuah kejadian buruk yang tak terduga justru berubah menjadi berkah. Ia terpilih oleh para dewa dan membangkitkan sistem seni bela diri dalam dirinya. Dengan berlatih di ruang mental bersama seorang mentor bayangan, ia mampu menguasai berbagai teknik bela diri di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Setiap lawan yang berhasil, ia kalahkan memberinya poin khusus yang bisa digunakan untuk memperkuat vitalitas atau meningkatkan tekniknya. Bahkan, ia mampu melampaui batas manusia dan membangkitkan fisik legendaris seiring pertarungan demi pertarungan yang ia menangkan. Para jenius dari berbagai penjuru mulai menyadari kenyataan pahit bahwa mereka hanyalah pijakan awal untuk bisa berhadapan dengannya. Inilah kisah bagaimana seorang Suhong perlahan melangkah menuju puncak sebagai dewa bela diri. Di sebuah sesi latihan, dua murid tengah bertarung dalam sparring sengit. Sebuah pukulan mendarat dengan keras hingga murid yang terkena mengeluh karena rasa nyeri yang begitu kuat. Ia tertawa kecil sambil mengakui bahwa teknik Vajra milik Suhong jelas telah meningkat lagi. Dengan nada heran, ia bertanya-tanya apakah Suhong sudah mencapai tingkat mikro. Suhong tetap tenang, menjawab bahwa ia baru saja menembus tingkat tersebut 2 hari yang lalu. Dalam dunia ini, seni bela diri terbagi dalam tingkatan yang jelas, mulai dari dasar, mahir, mikro, penguasaan penuh, hingga sempurna. Dan mencapai tingkat mikro saja sudah membuat seseorang jauh melampaui rekan-rekannya. Murid itu tak bisa menyembunyikan kekagumannya, mengakui bahwa dalam hal teknik tersebut, tidak ada seorang pun di kelas mereka yang mampu menyaingi Suhong. Ia sempat menanyakan kepada pemuda itu apakah sudah cukup beristirahat untuk melanjutkan latihan. Namun rasa nyeri dari pukulan sebelumnya masih terasa dan jelas ia tidak ingin menerima serangan berikutnya. Dengan nada bercanda, ia menyebut Suhong sebagai orang yang terlalu terobsesi dengan latihan, lalu pamit untuk pulang dan makan. Sebelum pergi, ia menyapa Guru Li dengan sopan, dan sang guru mengingatkannya untuk merapikan pakaian sebelum keluar. Setelah itu, Guru Li berbalik kepada Suhong dan menghentikannya, menanyakan mengapa ia belum membayar biaya pendaftaran sebesar 30.000 untuk Departemen Bela Diri, mengingat pendaftaran akan segera ditutup bulan depan. Suhong sempat ragu sebelum akhirnya meminta sedikit waktu tambahan. Guru Li menghela napas, memahami kondisi keluarganya, namun tetap menegaskan bahwa aturan tidak bisa diubah. Setelah semua orang pergi, Suhong tetap tinggal dan melanjutkan latihan seorang diri. Namun, seberapapun ia mengulang gerakan, pikirannya terus terjebak pada satu hal, biaya pendaftaran yang belum terbayar. Ingatannya pun melayang ke masa lalu, ketika di usia 3 tahun ia kehilangan kedua orang tuanya akibat bencana yang disebabkan oleh makhluk buas. Sejak saat itu, ia hidup bersama paman dan bibinya. Ketika bakatnya dalam bela diri mulai terlihat, mereka melakukan segala cara untuk mendukungnya. Di era di mana makhluk buas berkeliaran bebas, menjadi seorang praktisi bela diri adalah jalan terbaik untuk memperoleh penghasilan yang layak. Ia berlatih tanpa henti demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka, namun kini justru merasa menjadi beban yang semakin berat. Saat kembali ke sudut kota yang sunyi, ke apartemen kecil yang sempit dan mulai usang yang ia sebut rumah, ia mendengar percakapan pelan dari dalam. Bibinya bertanya apakah waktu pembayaran sewa sudah dekat dan berapa kekurangan uang mereka. Pamannya dengan tegas mengatakan bahwa sewa bisa ditunda, sementara biaya pendaftaran Suhong harus didahulukan. Bibinya setuju, meyakini bahwa dengan bakat sebesar itu, Suhong pasti akan berhasil suatu hari nanti, dan mereka tidak boleh menghambatnya. Dengan nada ringan, ia bahkan menyebut akan berhenti mengonsumsi obatnya, karena tidak memberikan hasil berarti dan bisa menghemat pengeluaran. Paman Suhong langsung menolak, mengatakan bahwa ia akan mencari pekerjaan tambahan dan meminta istrinya untuk tetap beristirahat serta menjaga kesehatannya, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mendengar semua itu dari balik bayangan, dada Suhong terasa sesak dan perasaan sedih mengalir tanpa bisa ia bendung. Ia mulai memandang dunia ini sebagai sesuatu yang begitu kacau dan tidak adil, seolah kehidupannya telah dipelintir menjadi sesuatu yang asing baginya. Dimanapun ia melihat, keserakahan tampak merajalela. Bahkan untuk sekadar mendaftar di bidang yang ia kuasai, ia tetap harus membayar sejumlah uang yang tidak ia miliki kemampuan untuk mendapatkannya. Ia sempat berpikir, jika dirinya benar-benar pandai mencari uang, mungkin ia tidak akan memiliki bakat dalam bela diri. Semakin dipikirkan, semakin terasa dunia ini begitu tidak masuk akal.
Namun, ia menyingkirkan pikiran gelap itu, membuka pintu, dan menyatakan bahwa ia telah pulang. Bibinya yang selalu memperlakukannya seperti anak sendiri langsung menghampiri dengan penuh perhatian, menanyakan mengapa ia berlatih begitu lama, dan mengingatkannya agar tidak terlalu lelah. Suhong mencoba mengambil alih pekerjaan rumah, namun ditolak dengan lembut. Ia diminta untuk beristirahat agar tidak kelelahan keesokan harinya, dan pamannya pun menegaskan hal yang sama. Suhong akhirnya kembali ke kamarnya, namun rasa kantuk tak kunjung datang. Ia terbaring dengan pikiran yang terus berputar, menyadari bahwa paman dan bibinya telah berkorban terlalu banyak untuknya. Ia tidak bisa terus membiarkan hal itu terjadi. Kali ini, ia harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan bagi seorang kultivator bela diri yang ingin mendapatkan puluhan ribu dalam waktu singkat, hanya ada satu tempat yang terlintas dalam pikirannya. Keesokan harinya, sebuah pengumuman keras menggema di seluruh jalanan kota. Kerumunan penonton disambut dengan ramai gempita di Martial Apprentice Arena Challenge, sebuah tempat di mana hanya kemenangan atau kekalahan yang memiliki arti tanpa memandang keselamatan. Arena bawah tanah itu dipenuhi aura tegang yang mencekam. Suara sang pembawa acara melengking penuh semangat saat memperkenalkan penjaga ring hari itu, seorang petarung bertopeng yang dikenal sebagai Mr. Minotaur. Aturannya sederhana namun kejam. Jika ia mampu memenangkan 4 pertandingan berturut-turut, ia berhak membawa pulang hadiah sebesar 60.000, namun jika gagal, ia akan pulang tanpa apapun. Penonton diminta memperhatikan dengan saksama dan seketika bisik-bisik memenuhi arena. Tak seorang pun mengenal sosok itu. Sebagian menduga ia pendatang baru, sementara yang lain mencibir, menganggap seorang pemula yang langsung terjun ke tantangan arena sama saja dengan mencari kehancuran. Di sisi arena, sang pembawa acara mencondongkan tubuh dan berbisik agar Suhong menunjukkan sedikit semangat untuk memanaskan suasana. Suhong tampak kebingungan, bertanya bagaimana ia harus melakukannya. Sang pembawa acara menghela napas, menyarankan agar ia memancing emosi penonton atau sedikit memprovokasi, sambil bergumam bahwa inilah alasan pemula sering merepotkan. Seketika pemahaman muncul di benak Suhong. Dengan raungan keras, ia berteriak bahwa selama belum mencapai tingkat seniman bela diri sejati, ia tidak akan terkalahkan, menantang siapapun yang lemah untuk maju melawannya. Kerumunan langsung meledak. Ada yang mencela kesombongannya, ada pula yang tertawa dan memuji keberaniannya. Suasana memanas dalam sekejap. Seseorang bahkan mengejek bahwa orang ini tidak akan tahu bagaimana akhirnya ia tumbang nanti. Namun justru itu memicu sorakan yang lebih besar dari segala arah. Sebagian berteriak memberi dukungan, sebagian lain berteriak meminta pertarungan sengit, sementara yang lain hanya melontarkan hinaan kepada sosok yang dijuluki Minotaur itu. Ketika suasana mencapai puncaknya, sang pembawa acara menyatakan pertandingan resmi dimulai. Di balik topeng Minotaur, Suhong tetap tenang. Ia merasakan dengan jelas tekanan niat bertarung khas arena bawah tanah. Namun baginya ini adalah cara tercepat untuk mengumpulkan biaya pendidikan. Selama ia bisa memenangkan beberapa ronde dengan tinju Fajra miliknya, semuanya akan sepadan. Lawan pertama melangkah maju, menyebutnya bocah sombong dan mengatakan akan sedikit mempermainkannya. Suhong hampir tak memperhatikan, matanya menilai lawannya dengan tenang. Tenaga lawan terlihat kuat, tetapi pijakannya tidak stabil. Dari situ, ia tahu kemenangan tidak akan sulit diraih. Saat melihat Suhong tampak melamun, lawan itu memaki dan langsung menyerang dengan pukulan. Suhong menghindar dengan ringan, lalu mengayunkan tangannya dengan santai. Serangan itu mengenai rahang lawan dengan tepat, membuatnya terpental kembali ke arah asalnya. Sang pembawa acara langsung kehilangan kendali, bahkan dalam hati mulai menyukai petarung bertopeng itu, sambil bercanda ingin mengajaknya bertemu setelah acara. Dengan tawa di balik mikrofon, ia mengumumkan bahwa Minotaur meraih kemenangan pertamanya. Kerumunan kembali meledak dalam sorakan penuh semangat. Penantang kedua maju, meremehkan bahwa yang sebelumnya hanya kurang beruntung dan kali ini akan berbeda. Suhong hanya menjawab singkat dengan nada santai, sambil kembali menilai lawannya. Dari posturnya, kekuatan orang itu cukup baik, cocok untuk menguji sejauh mana kekuatan tinju Fajra miliknya. Lawan itu berteriak dan melompat dengan pukulan berat, namun Suhong menyambutnya secara langsung. Dengan satu hantaman tinju Fajra, ia menghancurkan kekuatan serangan tersebut. Lawan itu terkejut merasakan kekuatan luar biasa di balik pukulan itu. Suhong sudah memahami perbedaannya. Orang ini kuat, namun masih di bawah dirinya. Setelah menerima satu serangan balasan, lawan terlalu mengandalkan tubuh bagian atas hingga bagian pinggang terbuka lebar. Suhong melanjutkan dengan tendangan keras yang membuatnya terpental keluar arena seperti yang pertama. Arena menjadi kacau oleh sorakan. Sebagian tak percaya, sebagian lagi berteriak bahwa kekuatannya luar biasa.
sang pembawa acara dengan penuh semangat mengumumkan 2 kemenangan beruntun Minotaur, membuat sorakan semakin memekakkan telinga. Di sudut yang lebih tenang, beberapa penonton berpakaian rapi mengamati dengan tajam. Salah satu dari mereka bergumam bahwa Su Hong bahkan belum mencapai tingkat setengah seniman bela diri, namun kekuatannya jauh melampaui rata-rata. Jelas ada sesuatu yang tidak biasa. Suara pembawa acara kembali terdengar, mengumumkan kemenangan ketiga berturut-turut. Di area penonton, seseorang berkomentar bahwa Su Hong berada di atas yang terlemah, namun belum menyentuh yang terkuat. Tipe seperti itu sangat cocok untuk permainan yang diatur. Dari belakang, seorang pemuda bertopeng menyatakan akan turun tangan, sementara pria yang lebih tua mengingatkan agar ia tidak menunjukkan bahwa dirinya telah menembus tingkat seniman bela diri. Setelah meraih banyak kemenangan, kepercayaan diri Su Hong semakin meningkat. Murid bela diri biasa tidak lagi menjadi tantangan baginya. Dengan tinju Fajra tingkat mikro yang dikuasainya, 1 kemenangan lagi akan memberinya hadiah 60.000 yuan. Namun tiba-tiba kerumunan bergolak. Teriakan muncul bahwa White Fox benar-benar memasuki arena. Saat sosok bertopeng itu muncul, arena langsung bergemuruh. Ada yang mengatakan White Fox adalah setengah seniman bela diri, sementara yang lain memprotes bahwa pertarungan antara tingkat itu dengan murid bela diri biasa terasa tidak adil. Hati Su Hong sedikit tertekan. Lawan seperti itu jelas akan menyulitkan, namun mundur bukan pilihan. Ia tidak bisa gagal sekarang. White Fox berhenti di hadapannya, menatapnya dengan tenang sebelum berkata bahwa Su Hong tidak perlu takut, karena ia tahu bagaimana menahan kekuatannya. Suara pembawa acara kembali menggema, mengumumkan pertarungan terakhir dalam tantangan arena, dan memulai laga. Kedua petarung langsung bergerak cepat. Su Hong segera merasakan perbedaan tingkat di antara mereka. Karena tingkat latihannya lebih rendah, ia tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kekuatannya sejak awal. Pukulannya melesat maju, menghasilkan gelombang udara yang terlihat jelas. Benturan itu mengguncang arena saat kedua pihak menunjukkan kekuatan yang menggetarkan. Namun, pada saat tinju mereka bertemu, jantung Su Hong berdegup kencang. Ia menyadari ada yang tidak beres. Lawannya sama sekali bukan setengah seniman bela diri, melainkan seorang seniman bela diri sejati yang sengaja menahan vitalitasnya. Gelombang ketegangan tiba-tiba menyelimuti Su Hong, mengguncang pikirannya, karena ia sama sekali tidak pernah membayangkan makhluk sekuat itu bisa muncul begitu saja di hadapannya. White Fox menarik napas tajam, lalu tanpa memberi ruang, ia kembali melancarkan serangan dengan jurus andalannya, Three Echo Thunder Rush Fist. Pukulan bertubi-tubi yang mengalir tanpa henti, setiap hantaman terasa semakin berat dari yang sebelumnya. Di bawah gempuran tanpa ampun itu, Su Hong dipaksa mundur. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya benar-benar menyadari bahwa inilah kekuatan sejati seorang ahli bela diri. Penonton terdiam dalam keterkejutan, sebagian mengenali teknik tersebut dan berseru penuh takjub. Sementara yang lain hanya bisa menggeleng, yakin bahwa Minotaur sudah tidak memiliki peluang lagi. Namun White Fox tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Ia terus menekan tanpa belas kasihan, hingga akhirnya rasa bosan mulai tampak di wajahnya. Dengan nada santai, ia menyuruh Minotaur untuk berhenti bertahan saja, memintanya melawan balik agar ia bisa melihat kekuatan sebenarnya. Saat itu, Minotaur hanya mampu bertahan, setiap pukulan tetap menembus pertahanannya dan menimbulkan rasa sakit yang semakin dalam. Ia tahu, jika ini terus berlanjut, kekalahan hanya tinggal menunggu waktu. Ia membutuhkan celah untuk membalas. Tetapi, serangan White Fox terlalu cepat dan tanpa jeda, tidak menyisakan peluang sedikit pun. Hingga pada suatu momen, White Fox justru menemukan celah lebih dulu. Sebuah pukulan meluncur lurus ke arah rahang Minotaur, menghantam keras dan melemparkannya hingga terhempas ke tanah. Pandangannya mulai kabur, kesadarannya perlahan memudar. Belum sempat ia bangkit, White Fox melangkah mendekat dan dengan tenang menyatakan bahwa Su Hong tidak akan mendapatkan satu keping pun dari hadiah pertandingan ini. Namun gurunya bersedia memberinya kesempatan lain jika Minotaur bersedia mengatur pertandingan di masa depan. Mereka akan membayarnya setara dengan hadiah yang seharusnya ia terima. Meski kakinya ditekan ke wajahnya, Minotaur menolak tanpa ragu, menegaskan bahwa ia tidak akan melakukan hal yang memalukan seperti itu. White Fox sempat terdiam, tidak menyangka penolakan sekeras itu, lalu dengan dingin memperingatkan bahwa keputusan itu akan membawa konsekuensi yang tidak akan sanggup ia tanggung. Minotaur membalas dengan tajam, mempertanyakan apakah orang-orang seperti mereka masih pantas menyebut diri sebagai ahli bela diri. Ucapan itu menjadi batas. White Fox menyatakan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, lalu berbalik pergi sambil menambahkan dengan nada dingin bahwa karena Minotaur tidak mau bekerja sama, ia tidak punya pilihan selain memastikan bahwa impian menjadi ahli bela diri hanya akan tinggal kenangan. Saat White Fox bersiap melumpuhkan kakinya, kata-kata itu menggema di benak Minotaur.
tajam, dan menusuk menjadi ahli bela diri. Naluri bertahan hidupnya meledak. Ia memutar tubuhnya di detik terakhir dan berhasil menghindari serangan itu dengan tipis. Ia tidak boleh kehilangan kemampuannya bergerak, memaksakan diri untuk bangkit kembali. White Fox menatap dengan terkejut saat Minotaur berdiri tegak, matanya menyala penuh tekad. Ia tidak boleh jatuh di sini, tidak sekarang. Sesuatu dalam dirinya seakan pecah. Gelombang kekuatan baru mengalir melalui tubuhnya yang sudah lelah. White Fox tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya karena sebelumnya ia yakin pukulan Thunder Rush miliknya sudah cukup untuk menjatuhkan lawannya. Namun orang ini masih berdiri. Di dalam hatinya, Su Hong tetap berpikir jernih. Ia ingin menjadi ahli bela diri, tidak ingin pengorbanan paman dan bibinya selama ini sia-sia. Ia ingin memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Namun, apakah itu berarti ia harus meninggalkan prinsip seorang ahli bela diri? Jawabannya datang dengan cepat dan tegas, tidak. Masa depan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ia terima. Pada saat itulah, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah jendela status tiba-tiba muncul di hadapannya. Kata-kata dingin tanpa emosi melayang, menanyakan apa yang bersedia ia korbankan demi masa depan dan keyakinannya. Su Hong tidak ragu, dengan tatapan penuh tekad ia menjawab bahwa ia bersedia memberikan segalanya. Sistem itu kembali bertanya untuk memastikan, dan Minotaur memberikan jawaban yang sama, segalanya. Begitu kata itu terucap, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Bayangannya melintir dan memanjang, berubah menjadi siluet makhluk mengerikan. Su Hong tertegun, tidak tahu di mana ia berada, sementara sosok besar di hadapannya tampak seperti sosok asing yang sangat kuat. Sebelum ia sempat bertanya, kehadiran besar itu berbicara, memberinya kesempatan ini. Aura aneh menyelimuti tubuhnya, dan jendela status lain muncul, menampilkan seluruh detail dirinya. Su Hong menatap dengan tidak percaya, setiap atributnya terlihat jelas. Tanpa berpikir panjang, ia membuka bagian misi, dan sebuah pemberitahuan muncul. Misi acak bernama Way of the Arena. Untuk mengalahkan White Fox, ia harus meningkatkan Fodra Fist hingga tingkat mahir, serta menyempurnakan Floating Light Palm dan Void Step ke tingkat mikro. Tugas yang tampak sangat berat mengingat kemampuannya saat ini, namun menjadi syarat untuk membuka panduan pemula. Su Hong masih kebingungan dengan semua informasi itu. Namun, sebelum ia sempat mencerna semuanya, sebuah pukulan meluncur lurus ke arahnya. Ia secara naluriah menghindar, dan saat mengangkat kepala, ia tertegun. Di hadapannya berdiri sosok yang sama persis dengannya, sebuah salinan sempurna. Gerakannya rapi dan presisi, menggunakan teknik Vajra Fist pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Setiap langkahnya menjadi contoh sempurna. Dengan kesempatan langkah itu, Su Hong tidak mungkin menyia-nyiakannya. Saat ia bertukar pukulan dengan salinan tersebut, ia menyadari bahwa ini bukan sekadar pertarungan, melainkan sebuah pelajaran. Di tengah pertarungan, ia melihat tingkat kemahirannya meningkat dengan cepat, dari 7% menjadi 10% hanya dalam waktu singkat. Perkembangan yang luar biasa cepat itu membuatnya mengerti, inilah kuncinya. Tempat itu memberinya kesempatan luar biasa untuk meningkatkan kemampuan bela dirinya dengan sangat cepat. Ia terus bertarung, belajar, dan menyesuaikan setiap gerakan tubuhnya di setiap benturan, seolah setiap detik adalah pelajaran yang tak boleh disia-siakan. Tingkat kemahirannya terus meningkat, hingga akhirnya mencapai titik sempurna, menyentuh angka 100%. Teknik telapak cahaya melayang miliknya mencapai penguasaan penuh, dan dengan satu serangan kuat, ia berhasil menghempaskan bayangan lawannya jauh ke belakang. Gerakan langkah hampa menyusul, mencapai kesempurnaan yang sama, diikuti dengan teknik tinju Vajra yang akhirnya ia kuasai sepenuhnya. Namun setelah semua itu, rasa lelah tak terhindarkan mulai menguasainya. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan berat, dan Su Hong hanya bisa mengangguk pelan ke arah kehampaan sebagai bentuk terima kasih. Sistem misterius itu kemudian memberinya selamat atas keberhasilannya menyelesaikan misi. Tanpa ragu, Su Hong menerima semua hadiah yang diberikan dan langsung memilih untuk kembali ke dunia nyata. Dalam sekejap, ia sudah berdiri kembali di arena, mengenakan topeng Minotaur, berhadapan dengan White Fox yang memandangnya dengan senyum, meremehkan, sebelum melancarkan serangan tinju bergemuruh berikutnya. Serangan itu kuat dan ganas, namun di mata Minotaur, semuanya terasa lambat. Ia menghindari setiap pukulan dengan mudah, bergerak lincah seolah membaca setiap niat lawannya. Sebelum White Fox sempat bereaksi, tinju Su Hong menghantam wajahnya dengan keras, menghancurkan topengnya, dan membuatnya terlempar jatuh ke tanah. Penonton terdiam, terpaku dalam ketidakpercayaan. Dengan tenang, Minotaur meminta hadiah atas kemenangan di pertandingan keempatnya. Sang pembawa acara yang masih terkejut sempat kehilangan kata-kata sebelum akhirnya mengumumkan bahwa Minotaur adalah pemenang hadiah utama sebesar 60.000. Di antara kerumunan, seorang guru mengernyitkan dahi. Seorang murid biasa tidak mungkin mampu menguasai tinju Vajra sampai tingkat itu.
Penuh kecurigaan, ia memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti Minotaur dan menyelidiki identitasnya. Saat meninggalkan arena, Su Hong merasakan bahwa dirinya diikuti. Tanpa ragu, ia melesat dengan kecepatan luar biasa hingga menghilang dari pandangan mereka. Para pengejar hanya bisa berhenti kebingungan, kehilangan jejak sepenuhnya. Bersembunyi dengan aman, Su Hong menertawakan upaya ceroboh mereka. 1 jam kemudian, ia kembali ke rumah. Bibi dan pamannya terkejut melihat tumpukan uang dalam jumlah besar. Pamannya sempat bertanya apakah ia mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, namun Su Hong menjelaskan bahwa ia bekerja sebagai partner latihan dan pemilik dojo memutuskan untuk membiayai pendidikannya. Pamannya sempat menyinggung apakah itu dojo yang terkenal pelit, tetapi Su Hong hanya meminta mereka untuk percaya padanya. Melihat keseriusan di wajahnya, mereka akhirnya tersenyum. Pamannya yakin bahwa Su Hong kecil tidak akan berbohong dan mereka pun merayakan masa depan cerah yang terbentang di hadapannya. Malam harinya, Su Hong naik ke atap rumah. Di bawah cahaya bulan, ia merenungkan situasinya. Biaya ujian, sewa, dan pengobatan kini telah terselesaikan, membuatnya tertawa lega. Ia kemudian membuka antarmuka sistem, menyadari bahwa ia selamat berkat kekuatan misterius itu. Di sana ia melihat sebuah statistik bernama nilai bela diri, dan notifikasi menyebutkan bahwa ia memperoleh 57 poin karena berhasil mengalahkan lawan dengan tingkat lebih tinggi. Poin tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan vitalitas dan kemampuan. Tanpa menunda, Su Hong langsung mencobanya. Saat ia menambahkan poin ke dalam vitalitas, energi panas menyebar di dalam tubuhnya. Vitalitasnya meningkat hingga mencapai angka 90, tingkat yang sudah mendekati seorang praktisi bela diri sejati. Ia menuangkan sisa poin ke dalam vitalitas, membuat tubuhnya terasa lebih ringan, lebih kuat, dan penuh kehidupan. Ia menatap tubuhnya, merasakan luka-lukanya pulih dan kekuatan baru yang meluap dalam dirinya. Dorongan untuk menguji kekuatan itu tak tertahankan. Ia melompat melintasi atap-atap bangunan menuju alat pengukur kekuatan di lapangan latihan sekolah. Tak lama kemudian, ia tiba di sekolah menengah. Atas kota bintang nomor 1 yang sunyi, hanya ada 1 alat pengukur tingkat 1 di sana. Su Hong mengumpulkan vitalitasnya, namun memutuskan untuk menahan diri. Dengan hanya menggunakan 70% kekuatannya, ia melayangkan pukulan ke arah mesin tersebut. Dalam sekejap, pukulan itu terasa sangat berat dan tiba-tiba alat tersebut memercikkan api kecil sebelum mati total. Terkejut, Su Hong khawatir harus mengganti mesin yang kualitasnya buruk itu, sehingga ia memilih segera pergi. Dari belakang, sebuah suara berteriak menanyakan siapa yang ada di sana. Su Hong langsung berlari tanpa memberi penjelasan. Seorang penjaga yang marah bergegas menuju mesin yang rusak, mengumpat pelaku yang ia kira adalah pembuat keributan biasa, Chen San dan Litu, dan berjanji akan memberi mereka pelajaran. Ketika hari sekolah dimulai, aula olahraga sekolah menengah kota bintang nomor 1 dipenuhi para siswa. Su Hong berdiri diam di tengah keramaian. Sambil menunggu, ia bertanya kepada rekannya mengapa Chen San seperti tampak habis dihajar. Hal itu langsung menarik perhatiannya dan ia pun bertanya apa yang terjadi. Seorang siswa menjelaskan bahwa Chen San merusak alat pengukur kekuatan di tengah malam dan menolak mengakuinya, sehingga kepala sekolah menghukumnya di tempat. Mendengar itu, Su Hong merasa sedikit canggung, karena tanpa sengaja orang lain menanggung akibat dari perbuatannya. Namun di sisi lain, ia juga merasa lega karena jika dirinya tertangkap, ia tidak akan mampu mengganti kerusakan tersebut. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara pengumuman menggema di aula meminta semua orang untuk tenang. Diumumkan bahwa seorang tamu istimewa, seorang praktisi bela diri tingkat 3 bernama Chen Tian, hadir untuk mengajarkan teknik bela diri peringkat C yang disebut tinju serbuan guntur. Para siswa diminta untuk memperhatikan dengan saksama. Aula seketika dipenuhi kegaduhan, sebagian siswa berseru bahwa ini adalah pertama kalinya mereka melihat praktisi tingkat 3 secara langsung. Sementara yang lain membicarakan betapa mahalnya mempelajari teknik peringkat C di dojo luar. Namun saat Su Hong mendengar nama teknik itu, matanya langsung berbinar. Tinju serbuan guntur adalah teknik yang sama yang digunakan White Fox di arena bawah tanah. Satu pukulan yang mampu menciptakan dampak setara 3 kali lipat kekuatan. Kekuatannya tak terbantahkan, dan di luar sekolah, biaya pendaftarannya saja sudah sangat besar. Ia tahu ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Chen Tian tidak membuang waktu dengan basa-basi. Ia langsung memberitahu bahwa ia akan memperagakan teknik tersebut 10 kali dari awal hingga akhir. Dan seberapa banyak yang bisa dipahami sepenuhnya bergantung pada masing-masing siswa. Ia melangkah maju, mengambil posisi, lalu mulai menyerukan teknik tinju serbuan guntur sebelum melayangkan pukulan. Kekuatan yang dilepaskan begitu dahsyat hingga suara bergemuruh seperti petir memenuhi seluruh aula. Saat memperagakan teknik tersebut, ia mulai menjelaskan setiap tingkatan dengan tenang namun penuh wibawa.
Pada tingkat dasar, satu pukulan hanya menghasilkan satu dentuman seperti petir. Pada tingkat mahir, pukulan itu memunculkan 3 suara. Di tingkat mikro, jumlahnya meningkat menjadi 5. Dan pada tingkat penguasaan, pukulan mampu menciptakan 7 suara, sebuah pencapaian yang kini telah ia kuasai. Ketika ia menyelesaikan gerakannya, 7 dentuman keras bergema bersamaan, membuat udara bergetar hebat, seolah-olah ruang itu sendiri ikut beresonansi. Setelah mengerahkan begitu banyak energi, Chen Tian berhenti sejenak untuk mengatur napas. Lalu menambahkan bahwa di ranah sempurna, seseorang bahkan bisa menghasilkan 9 dentuman petir dalam satu pukulan. Meski begitu, ia mengingatkan mereka agar tidak memasang target terlalu tinggi. Jika hari ini mereka mampu memahami dasar saja, itu sudah lebih dari cukup. Setelah istirahat singkat, Chen Tian mengumumkan demonstrasi kedua dan meminta semua orang mencoba mengikutinya. Aula latihan segera dipenuhi teriakan-teriakan kaku para murid yang berusaha menirukan gerakannya. Waktu berlalu dengan cepat, jam demi jam terlewati tanpa terasa. Satu persatu, para murid mulai tumbang karena kelelahan. Ada yang mengeluh karena sama sekali tidak memahami teknik tersebut, ada pula yang merintih karena tubuh mereka benar-benar terkuras. Beberapa yang keras kepala tetap bertahan berlatih, saling bertanya apakah ada yang telah menemukan kuncinya, meskipun tubuh mereka hampir tak mampu lagi bergerak. Salah satu teman Su Hong menyeka keringatnya sambil bergumam dalam hati bahwa teknik bela diri peringkat C memang terlalu sulit untuk dikuasai. Saat ia menoleh ke sekeliling, ia menyadari Su Hong sudah tidak ada di tempat. Sekilas ia bertanya-tanya apakah Su Hong sudah berhasil mempelajarinya, namun kemudian ia hanya penasaran kemana ia pergi. Tiba-tiba, tawa penuh kegembiraan terdengar di dekat mereka. Seseorang dengan bangga mengumumkan bahwa ia telah mencapai tingkat dasar. Teman itu menoleh dan melihat Chen San berdiri dengan ekspresi puas. Rasa iri langsung menyelimuti hatinya. Tidak heran semua orang menyebut Chen San sebagai seorang jenius. Kemampuannya memang terasa luar biasa. Kepala sekolah segera maju ke depan, memperkenalkan Chen San sebagai murid paling berbakat di sekolah, lalu bertanya kepada Chen Tian apakah ia bersedia melatihnya secara khusus. Para murid pun berkerumun, memuji Chen San sebagai bakat luar biasa. Namun Chen Tian tampak tidak terkesan. Dengan santai ia mengatakan bahwa pencapaian seperti itu belum cukup untuk disebut jenius. Karena di kota lain, tingkat seperti itu hanya dianggap biasa saja. Tak lama kemudian, mereka berpindah keluar sambil melanjutkan percakapan. Chen Tian mengeluh kepada kepala sekolah bahwa para murid di sini sama sekali tidak mengesankan, membuat perjalanan ini terasa sia-sia. Dalam hatinya, ia menduga bahwa sekolah ini lebih mengutamakan murid yang memiliki uang daripada yang benar-benar berbakat. Meski begitu, untuk sedikit menghibur diri, ia mengingat bahwa setidaknya ada satu murid yang mencapai tingkat dasar, dan ia tetap mendapatkan bayaran yang layak. Ia pun bertanya, apakah kepala sekolah benar-benar berharap menemukan jenius tingkat atas di tempat seperti ini? Kepala sekolah menghela napas panjang, mengakui bahwa jalan bela diri memang kejam. Bakat memiliki peran yang sangat besar, dan kerja keras tanpa kesempatan tidak akan pernah cukup. Di tengah percakapan itu, suara tiba-tiba menggema di udara. Keduanya langsung terdiam dan menoleh ke arah sumber suara. 7 dentuman petir terdengar jelas. 7 suara dari pukulan Thunder Rush. Wajah mereka berubah seketika, tak percaya bahwa sekolah ini memiliki seseorang dengan kemampuan seperti itu. Kepala sekolah bahkan lebih terkejut mengatakan bahwa hal itu mustahil, karena ia belum pernah mendengar adanya murid seperti itu di sekolahnya. Namun kemudian ia menyadari sesuatu yang lain, ia bahkan tidak mengenali murid tersebut. Murid itu tidak pernah membayar biaya tambahan. Saat menatap pakaiannya, jantungnya berdegup kencang. Seragam itu jelas milik seorang murid. Keterkejutan menghantamnya jika ia terlalu ketat pada aturan. Mungkin murid itu bahkan tidak akan diizinkan mengikuti pelajaran ini. Bahkan Chen Tian pun tertegun. Ia bergumam bahwa ia baru mengajar setengah hari. Namun seseorang sudah mencapai tingkat penguasaan. Pikiran kepala sekolah menjadi kosong. Ia bahkan bertanya apakah ia salah mendengar. 9 suara. Apakah itu benar-benar 9 dentuman? Chen Tian tidak mampu berkata-kata. Ia hanya berdiri diam, diliputi emosi yang begitu kuat hingga hampir membuatnya menangis. Kepala sekolah pun tak jauh berbeda. Ia tak pernah membayangkan seseorang tanpa kekayaan bisa memiliki bakat yang begitu mengerikan. Melihat Chen Tian membeku di tempat, kepala sekolah bertanya apa yang terjadi. Chen Tian akhirnya mengembuskan napas panjang dan berkata bahwa kini ia mengerti. Semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengambil posisi dan melepaskan pukulan Thunder Rush miliknya sendiri. Udara seakan meledak, 8 dentuman keras menggema. Kepala sekolah hampir melompat karena terkejut. 8 suara, Chen Tian telah menembus batasnya. Chen Tian menatap tinjunya sendiri dengan wajah penuh kegembiraan.
Ia mengatakan bahwa melihat pukulan murid tadi memberinya inspirasi yang telah lama ia cari selama bertahun-tahun. Sesuatu yang tanpanya mungkin ia tidak akan pernah mencapai terobosan sepanjang hidupnya. Namun kesadaran segera menyusul, ini bukan saat untuk merayakan. Gentian dengan mendesak meminta kepala sekolah segera menemukan murid tersebut. Kepala sekolah tersadar dan langsung berlari. Sayangnya, saat mereka tiba di lokasi, murid itu sudah menghilang. Sementara itu, Suhong telah mencapai tujuannya. Saat berjalan menjauh, ia merenungkan bahwa melatih teknik bela diri peringkat C jauh lebih melelahkan dibandingkan teknik Vajra Fist peringkat D. Teknik Thunder Rush miliknya telah mencapai ranah sempurna. Kini langkah berikutnya adalah mencari cara mendapatkan lebih banyak poin nilai bela diri agar ia bisa menjadi praktisi bela diri sejati secepat mungkin. Ia tidak bisa terus bergantung pada pertarungan berisiko tinggi di arena bawah tanah setiap saat. Jika ia bisa memperoleh poin melalui latihan tanding biasa, itu akan jauh lebih baik. Tak lama kemudian, ia tiba di tempat kerjanya, Raging Thunder Dojo. Di dalam, para murid sedang berlatih seperti biasa ketika mereka melihatnya. Seseorang bertanya mengapa ia datang hari ini. Suhong menjawab santai bahwa ia tidak sedang sibuk dan hanya ingin berlatih. Tiba-tiba, suara benturan keras menggema di seluruh aula. Seorang murid terhempas jatuh ke lantai. Berdiri di atasnya, seorang pria lain menyeringai sinis, mengatakan bahwa siapapun yang berani meragukan cara mengajar gurunya, seharusnya terlebih dahulu mengakui kelemahan dirinya sendiri, bukan mencari alasan. Suhong melirik ke arah itu dan bertanya apa yang terjadi. Temannya menjelaskan bahwa karena Suhong jarang datang belakangan ini, ia mungkin tidak tahu situasinya. Guru murid itu adalah instruktur baru yang sangat kuat, namun ia merendahkan orang-orang biasa dan mengajar dengan cara yang sangat malas. Di atas semua itu, muridnya yang bernama Lian juga dikenal sangat kuat. Tepat ketika mereka sedang berbicara, seorang murid lain tiba-tiba gemetar ketakutan. Lian menatapnya dengan senyum sinis, meremehkan bahwa dengan kemampuan selemah itu, seharusnya ia tidak berani menantangnya. Sebelum keadaan semakin memanas, Suhong melangkah maju, menahan pergelangan tangan Lian, dan dengan tenang mengatakan bahwa itu sudah cukup. Lian langsung menatap tajam, menuntut agar Suhong melepaskannya, sambil mempertanyakan siapa dirinya. Dengan nada menantang, ia berkata, jika Suhong punya keberanian, mereka bisa menyelesaikannya secara adil di arena 1 lawan 1. Tanpa gentar, Suhong menerima dengan sikap tenang. Namun, pada saat itu, sebuah suara memotong ketegangan, menanyakan keributan yang terjadi, dan mengumumkan bahwa kelas akan segera dimulai. Lian menarik tangannya sambil mencibir, mengatakan bahwa Suhong beruntung kali ini. Melihat kepergiannya, Suhong dalam hati menilai bahwa orang itu terlalu sombong. Tak lama kemudian, sang instruktur mulai berbicara. Ia mengumumkan bahwa hari ini adalah hari terakhir ia mengajarkan teknik tombak lautan bergelora, dan seperti biasa, ia hanya akan memperagakannya 1 kali. Saat ia mengambil posisi, jelas terlihat bahwa ia tidak percaya ada yang mampu mempelajarinya hanya dari 1 demonstrasi. Namun Suhong menatap dengan fokus penuh. Baginya, 1 kali sudah cukup. Matanya mengikuti setiap gerakan saat tombak membelah udara. Ketika demonstrasi berakhir, instruktur itu berbalik pergi, mengatakan bahwa seberapa banyak yang mereka pahami sepenuhnya tergantung pada diri masing-masing. Keluhan pun segera terdengar. Ada yang menyebut demonstrasi sekali itu tidak adil, ada pula yang mengeluh karena mereka yang berada di barisan belakang tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, Suhong telah memahami inti dari teknik itu. Gerakan tombak tersebut bagaikan naga yang menghantam lautan, kekuatannya bergulung maju seperti gelombang tanpa akhir. Ia pun mengambil tombak dan mulai bergerak, meniru dengan sempurna apa yang baru saja ia lihat. Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi sunyi. Lalu, kegemparan pun pecah. Orang-orang menatap dengan tak percaya, berteriak bahwa Suhong benar-benar telah mempelajarinya. Ada yang bergumam bahwa ini pertama kalinya mereka melihat bakat luar biasa seperti itu. Sementara yang lain dengan getir mempertanyakan apakah mereka memang terlalu bodoh untuk memahaminya. Tertarik oleh keributan tersebut, Lian kembali dan bertanya siapa yang katanya telah menguasai teknik itu. Ia mencibir, tidak percaya. Namun ketika ia melihat Suhong, menyaksikan aliran tombaknya yang begitu mulus, matanya menyipit. Gerakan itu tampak jelas, seolah benar-benar telah dipahami. Rasa penasaran pun muncul dalam dirinya. Menguji orang seperti ini pasti menarik. Ia melangkah maju, memanggil Suhong, dan mengatakan bahwa ia akan memberinya beberapa petunjuk tentang teknik tombak. Ia memutar tombaknya dan mengarahkannya ke Suhong, memberi isyarat untuk maju, sambil menegaskan bahwa ia akan memberinya pelajaran. Suhong hanya menyetujui dengan tenang. Seorang murid bergegas mencoba menghentikannya, memperingatkan bahwa meskipun Lian bukan orang baik, kekuatannya sangat besar, sehingga Suhong sebaiknya tidak bertindak gegabah. Namun Suhong hanya tersenyum dan memintanya tidak khawatir. Ia melangkah maju, memegang tombaknya dan mengambil posisi. Menghadapi Lian, ia dengan sopan mengatakan bahwa ia menantikan bimbingannya. Kalimat itu justru membuat Lian semakin tersulut. Ia
menuduh Suhong bersikap sombong dan menyatakan akan menunjukkan teknik tombak lautan bergelora pada tingkat mendalam. Sementara itu, Suhong tetap tenang saat menggerakkan tombaknya. Ia dengan sengaja mengendalikan kekuatannya, menahannya agar tidak sepenuhnya keluar. Tingkat mahir cukup sampai di sana. Ia tidak ingin memperlihatkan segalanya, hanya ingin menunjukkan betapa berlebihan sikap orang di depannya. Saat tombak Suhong mulai bergerak, Lian terdiam. Aliran itu, momentum itu, tidak mungkin salah. Itu adalah teknik tombak lautan bergelora pada tingkat mahir. Seberapapun ia mencoba menyangkal, kenyataan di depan matanya tidak bisa diubah. Suhong telah mencapai tingkat tersebut. Gerakannya mengalir seperti gelombang yang menghantam tanpa henti. Ketika serangan dilepaskan, lawannya hanya bisa terpaku. Ia tidak percaya pada penglihatannya sendiri. Suhong hanyalah seorang murid bela diri, bahkan belum benar-benar menjadi ahli. Namun ia telah menguasai teknik itu hingga tingkat yang bahkan sulit dicapai oleh mereka yang berpengalaman. Dan semua itu terjadi tepat di hadapannya. Sebuah notifikasi muncul dalam benak Suhong. Ia telah mengalahkan lawan dengan tingkat lebih tinggi, nilai bela diri bertambah 35. Ternyata berhasil. Bahkan latihan biasa pun memberinya poin. Ia tidak perlu selalu menghadapi bahaya besar untuk berkembang. Cukup bertarung dengan cerdas. Sementara itu, lawannya diliputi kegelisahan. Semua ini terasa tidak mungkin. Ia telah berlatih bertahun-tahun. Namun, Suhong mencapainya dalam waktu singkat. Apakah semua usahanya selama ini sia-sia? Perasaan hancur menyelimuti dirinya. Lian bergerak maju, hendak menyerang Suhong. Sebelum keadaan memburuk, seseorang berteriak dan dengan tenang mengatakan bahwa itu sudah cukup. Pada saat itu, sang instruktur muncul. Ia melihat apa yang terjadi dan segera menegur muridnya. Orang itu mencoba membela diri, namun sang instruktur menamparnya dengan keras. Ia menegaskan bahwa jika tidak mampu menerima kekalahan, maka ia bukanlah seorang ahli bela diri sejati. Kerumunan menyambutnya dengan antusias, merasa puas melihat kesombongan itu runtuh. Instruktur kemudian menoleh kepada Suhong dengan penuh kekaguman. Hanya dengan satu kali melihat, ia sudah mampu menguasainya, sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh para jenius di ibu kota. Bakat seperti itu terasa menggetarkan. Ia mengakui bahwa muridnya memang angkuh, namun pertemuan dengan Suhong adalah hal baik baginya. Ia sedikit menundukkan kepala, memohon agar kesalahan muridnya dimaafkan. Suhong merasa terkejut melihat perubahan sikap yang begitu cepat. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa orang ini bisa berubah secepat membalik halaman buku. Ketika meninggalkan tempat latihan, ia merasakan kelelahan, namun kelelahan yang menyenangkan. Hari ini ia telah mencapai banyak hal, menguasai tinju kilat petir dan tombak lautan bergelora, serta memperoleh banyak nilai bela diri. Saat berjalan melewati lingkungan sekolahnya, ia mulai memikirkan langkah berikutnya. Ujian masuk semakin dekat, sementara para siswa dari keluarga berada telah mulai membeli senjata paduan berkualitas tinggi untuk bersaing. Ia juga membutuhkan satu. Sensasi tombak itu masih terasa jelas di tangannya, seolah belum benar-benar hilang. Ia memutuskan untuk tetap menggunakan tombak. Dalam benaknya, ia tahu bahwa ia membutuhkan tombak paduan logam yang sesungguhnya, dan itu harus segera didapatkan. Namun kenyataan menahannya, keuangannya nyaris habis. Uang yang ia miliki bahkan hampir tidak cukup untuk biaya pengobatan bibinya, apalagi untuk membeli senjata bernilai puluhan ribu. Meski begitu, ia menolak untuk menyerah. Ia yakin pasti ada jalan. Tiba-tiba, sebuah pengumuman menggema di seluruh kota, mengabarkan bahwa makhluk buas yang ganas tengah menyerang wilayah liar, dan penguasa kota membuka perekrutan bagi para ahli bela diri untuk memburu mereka dengan imbalan besar. Seketika, ia menyadari bahwa inilah kesempatan yang selama ini ia tunggu. Ketika ia pulang, ia mendapati bibinya masih sibuk bekerja seperti biasa, seolah tak mengenal lelah. Bibinya mengingatkannya agar tidak terlalu memaksakan diri, karena ia sudah membantu dengan memberikan uang. Pamannya pun bersikeras tetap bekerja, menyatakan bahwa selama tubuhnya masih mampu bergerak, ia tidak akan bergantung padanya. Suhong kemudian pulang, sambutan hangat menyelimuti kedatangannya, dan ia pun meminta mereka beristirahat, meyakinkan bahwa kini ia bisa mengambil alih dan menghasilkan uang. Pamannya hanya tertawa ringan, mengatakan bahwa meski terdengar baik, ia tidak bisa hanya berdiam diri tanpa melakukan apa-apa, karena kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi. Bibinya ikut tersenyum, menambahkan bahwa mereka harus menabung demi masa depan pelatihan Suhong. Kata-kata itu menusuk dadanya dalam diam, menyadarkannya bahwa kehidupan sederhana yang mereka jalani selama ini tidak akan berubah selama ia belum mampu menjamin masa depan mereka. Malam itu, di atas atap, ia membuka panel statusnya. Wilayah liar bukan tempat yang aman, dan ia membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Tanpa ragu, ia mengalirkan seluruh nilai bela diri yang tersisa ke dalam statistik vitalitasnya. Gelombang kekuatan melonjak dalam tubuhnya, aliran energi terasa bergemuruh, dan angka itu terus meningkat hingga mencapai 95,2.
Ia merasakan dirinya seperti makhluk buas yang siap menerkam kapan saja. Hanya selangkah lagi menuju tingkat seorang ahli bela diri sejati. 2 hari kemudian, ia terbaring di lantai pusat latihan dalam kondisi kelelahan total. Namun, matanya bersinar tajam. Seluruh tekniknya telah ia kuasai dengan sempurna. Tinju kilat menggelegar, tombak laut mengamuk, tinju fajra, dan telapak cahaya melayang. Ia menghembuskan napas panjang, menyadari bahwa 2 hari latihan tanpa henti akhirnya membuahkan hasil. Kini, waktunya telah tiba. Keesokan paginya, ia menuju markas ahli bela diri Kota Bintang. Saat tiba di sana, ia tertegun. Apa yang selama ini hanya ia lihat di layar kini berdiri nyata di hadapannya, dipenuhi oleh para ahli bela diri yang kuat. Ia mendekati papan hadiah dan membaca setiap rincian, makhluk buas tanpa peringkat bernilai 300 koin. Tingkat 1 tahap awal bernilai 1.000, tahap menengah 3.000, dan tahap akhir mencapai 5.000. Ia mengernyit membaca aturan yang menyatakan bahwa hanya telinga kiri yang diterima sebagai bukti untuk mendapatkan hadiah, sebuah metode yang terasa kuno. Tak jauh darinya, seorang pria meletakkan karung penuh telinga di atas meja untuk dihitung. Suasana tiba-tiba berubah saat keributan muncul di pintu masuk. Seseorang berteriak meminta jalan karena Tuan Muda Yit telah tiba. Kerumunan segera menyingkir, memperlihatkan sosok pria dengan aura angkuh yang terasa begitu familiar. Su-hong menyipitkan mata, merasakan kesan yang mengingatkannya pada seseorang. Bisik-bisik mulai terdengar di sekitarnya, membicarakan bagaimana pria itu terlindungi oleh pamannya yang berkuasa, dan kabar bahwa ia baru saja mengalami kekalahan memalukan. Saat pandangan mereka bertemu sesaat, ketegangan pun tercipta. Su-hong menyadari satu hal penting, bahaya di luar sana bukan hanya berasal dari makhluk buas, tetapi juga dari manusia. Ia menegaskan dalam hati untuk selalu waspada. Saat ia meninggalkan tempat itu, seorang asing berkomentar tentang usianya yang terlihat muda, menanyakan apakah ini pertama kalinya ia pergi sendirian. Ia hanya mengangguk tanpa menghentikan langkahnya, sementara pria itu menggeleng pelan, menganggapnya sebagai sosok muda yang gegabah. Ia melangkah memasuki wilayah liar, memandang sekeliling yang tampak tenang dan damai. Namun, ia tetap menjaga kewaspadaan penuh. Ia tidak boleh kembali dengan tangan kosong. 2 jam berlalu, ia telah memasuki bagian hutan yang lebih dalam. Namun, tak satu pun makhluk buas terlihat. Ia mulai berpikir bahwa area luar telah dibersihkan oleh pemburu lain, sehingga ia memutuskan untuk bergerak lebih cepat dan masuk lebih jauh lagi. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Sebuah sosok besar menghalangi jalannya, tampak mengerikan persis, seperti yang digambarkan dalam buku, seekor makhluk buas ganas. Ia segera mengenalinya sebagai serigala bulan biru, tingkat 1 tahap awal. Mata merahnya menatap tajam, gigi-giginya terlihat jelas, dan suara geramnya menunjukkan kelaparan. Saat makhluk itu bersiap menerkam, Su-hong menarik napas dalam-dalam dan mempersiapkan diri. Dalam sekejap, serangan datang, namun ia bereaksi cepat, menghindar dan melancarkan pukulan bermuatan energi petir langsung ke tubuh lawannya. Benturan keras membuat makhluk itu terpental dan menghantam pohon sebelum terjatuh tak berdaya. Ia berdiri di atasnya, percikan energi masih berkilat di tangannya, merasakan kekuatan yang mengalir deras dalam tubuhnya. Pertarungan nyata melawan makhluk buas ternyata jauh lebih seru daripada yang ia bayangkan. Mengalahkan makhluk tingkat awal dalam satu serangan membuat semangatnya membara. Ia mulai bertanya-tanya bagaimana rasanya menghadapi lawan tingkat menengah. Saat itulah ia merasakan pergerakan lain. Dari belakangnya muncul sosok besar, seekor beruang hitam mengamuk, tingkat 1 tahap menengah yang langsung menyerang, mengira telah menemukan mangsa mudah. Namun sebelum serangan itu mencapai tujuannya, gerakan cepat menghantamnya dengan pukulan berat bermuatan energi petir, menjatuhkannya seketika. Su-hong tetap berdiri tenang, menyadari bahwa ia telah menaklukkan makhluk itu dengan kekuatannya sendiri. Napasnya perlahan teratur kembali, dan ia mulai memahami sejauh mana kekuatannya telah berkembang. Selama ia tidak bertemu makhluk tingkat 2, ia berada dalam kondisi aman. Ia kemudian memotong telinga makhluk itu, memberinya tambahan imbalan besar yang didapatkan. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul, menandakan bahwa akumulasi nilai bela dirinya akhirnya cukup untuk menembus batas dan menjadikannya seorang ahli bela diri sejati. Jantung Su-hong berdegup kencang, menandakan ia telah mencapai ambang yang selama ini ia kejar. Namun sebelum sempat merasakan euforia, sebuah auman mengerikan mengguncang hutan, membawa tekanan begitu kuat hingga membuat kulitnya merinding. Wajahnya seketika mengeras, matanya menyipit saat ia menoleh ke arah sumber suara itu. Apapun yang mengeluarkan auman tersebut jelas jauh lebih kuat dibandingkan lawan manapun yang pernah ia hadapi. Rasa ingin tahu dalam benaknya muncul. Ia melangkah perlahan mendekati suara itu, bergerak tanpa suara hingga mencapai formasi batu tinggi, lalu memanjatnya untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas.
Apa yang ia lihat membuat napasnya tertahan. Seekor ular raksasa bersisik hitam melingkar di hadapannya. Seekor makhluk tingkat 1 tahap akhir, Black Jade Python, dengan ukuran luar biasa besar dan aura yang menakutkan. Di sekitarnya, sekelompok orang tengah berusaha melawannya, namun jelas berada dalam posisi terdesak. Satu persatu terpental, tak mampu menandingi kekuatan makhluk tersebut. Su Hong hanya bisa menyaksikan dengan jantung berdebar, menyadari bahwa ini adalah tingkatan yang sama sekali berbeda. Tiba-tiba, nalurinya berteriak bahaya. Ia meloncat ke samping tepat pada waktunya ketika ekor berduri makhluk itu menghantam tanah di tempat ia berdiri sebelumnya, memecahkan permukaan tanah dengan keras. Makhluk itu belum puas, amarahnya memuncak karena sasaran berhasil menghindar. Su Hong baru saja mendarat ketika ia harus kembali melompat, nyaris menghindari sapuan serangan berikutnya. Meski begitu, serangan tersebut tetap melukainya, menimbulkan rasa nyeri yang menjalar di tubuhnya. Saat itu ia benar-benar menyadari betapa cepatnya makhluk ini. Ketika berhasil menyeimbangkan diri, ia melihat seorang petarung yang terluka tergeletak tak jauh darinya, tak mampu bergerak. Mengabaikan rasa sakitnya sendiri, Su Hong mengambil senjata milik orang itu sambil bergumam akan meminjamnya sejenak, lalu kembali menghadapi sang ular raksasa. Piton itu mengangkat tubuhnya, rahangnya terbuka lebar, siap melancarkan serangan berikutnya. Su Hong kembali menghindar dengan nyaris terlambat, berguling menjauh sebelum bangkit dengan cepat, pikirannya berpacu mencari strategi. Makhluk tingkat 1 tahap akhir biasanya membutuhkan 1 tim untuk dikalahkan, tetapi kini ia berdiri sendirian menghadapinya, berkat kemampuan yang kini telah ia kuasai dengan sempurna. Dengan teknik Void Step, ia bergerak cepat seperti bayangan, menghindari serangan demi serangan. Melihat celah, ia menyerang balik menggunakan teknik tombak laut bergelora. Ujung tombaknya menembus sisik keras makhluk itu dan memancing auman kemarahan. Ular raksasa itu mengamuk, tubuhnya bergerak liar akibat rasa sakit. Su Hong tidak berhenti, ia terus menyerang dengan gerakan halus dan presisi, memaksa makhluk itu semakin tak terkendali. Namun, ia tahu kenyataannya. Dengan ukuran sebesar itu, memberikan serangan penentu bukanlah hal mudah. Perbedaan ukuran membuatnya sulit mengenai titik vital. Ia mengingatkan dirinya untuk tetap sabar, melemahkan lawan secara perlahan, dan menunggu momen yang tepat. Saat itulah makhluk tersebut kembali menyerang. Tubuh besarnya meluncur dengan kekuatan dahsyat. Su Hong membalas dengan pukulan petir yang sempurna. Kekuatan ledakan bertemu langsung dengan serangan itu, menghentikannya sejenak. Gelombang kejut menyebar di udara ketika keduanya terdorong mundur. Ia tahu tidak boleh terlalu lama berada di jarak dekat setelah menyerang. Ia harus segera mundur dan mencari celah baru. Satu kesalahan saja bisa menjadi akhir baginya. Napasnya mulai berat, gaya bertarung ini menguras tenaga, namun itu satu-satunya cara aman. Di sisi lain, Piton itu juga mulai melemah. Gerakannya melambat, menandakan batasnya sudah dekat. Su Hong meyakinkan dirinya bahwa kemenangan sudah semakin dekat jika ia terus bertahan. Namun tiba-tiba, hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, firasat buruk muncul. Sebelum sempat bereaksi, sebuah kekuatan keras menghantamnya dari samping, membuat tubuhnya terlempar dan jatuh menghantam tanah. Dengan napas tersengal menahan serangan lanjutan. Benturan itu mengguncang seluruh tubuhnya. Ia sadar telah disergap. Dengan susah payah ia berdiri dan menuntut mengetahui siapa pelakunya. Dari bayang-bayang, beberapa sosok muncul, salah satunya tertawa mengejek, mengatakan bahwa kini ia bertemu lagi dan menyarankan agar Su Hong menyerahkan Black Jade Python itu. Ia kini berada dalam situasi genting, dikepung oleh sekelompok orang yang memiliki riwayat buruk dengannya. Pemimpin mereka mengejek, mengatakan sejak melihat Su Hong keluar kota sendirian, ia yakin Su Hong tidak akan bertahan di tempat seperti ini. Ia mengakui, tidak menyangka keberuntungan Su Hong begitu besar, bukan hanya bertahan, tetapi juga berhasil menguasai Python raksasa yang sudah terluka parah. Pemimpin itu memandang makhluk yang hampir tak mampu bertahan itu dan merasa ini adalah kesempatan sempurna untuk merebut semuanya. Su Hong segera memahami bahwa kelompok ini baru saja tiba dari cara mereka berbicara. Ia menyadari kelima orang tersebut adalah seniman bela diri dan dengan jumlah yang tidak menguntungkan, ia tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Tiba-tiba salah satu dari mereka menyerbu, tinju terangkat, menyatakan bahwa Tuan Muda Yi menginginkan Python itu dan mempertanyakan mengapa Su Hong belum juga pergi. Rasa kesal muncul dalam diri Su Hong akibat sikap meremehkan tersebut. Ia mengerahkan aura besar ke tangannya dan menegaskan bahwa satu-satunya alasan ia terdorong sebelumnya adalah serangan tiba-tiba, sambil mempertanyakan apakah mereka benar-benar mengira ia tidak mampu menghadapi mereka. Tinju Su Hong meluncur dan bertabrakan langsung dengan serangan lawan, menghasilkan gelombang energi yang kuat. Lawannya terkejut oleh kekuatan tersebut, baru menyadari betapa mengerikannya kemampuan Su Hong. Tanpa memberi kesempatan, Su Hong melanjutkan serangan dengan pukulan telak ke wajah lawan itu,
membuatnya terpental kembali ke arah kelompoknya. Pemimpin mereka langsung mengenali teknik tersebut, pukulan Fajra yang terkenal, dan saat itu juga ia menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah Su Hong, yang dikenal dengan julukan Minotaur. Pemimpin itu benar-benar terkesan oleh pertunjukan kekuatan yang baru saja terjadi, namun di saat yang sama, Su Hong juga mengenal sosok tersebut. Dia adalah White Fox. White Fox menuduh bahwa Su Hong telah mempermalukannya di hadapan banyak orang, sesuatu yang belum pernah dialaminya seumur hidup. Kenangan itu membakar amarahnya hingga ke titik yang sulit dikendalikan, dan ia bersumpah tidak akan membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Dengan nada penuh tekanan, ia memerintahkan anak buahnya untuk segera menjatuhkan Su Hong. Sekelompok orang itu langsung bergerak maju dengan senjata siap, namun Su Hong dengan sigap meraih tombaknya dan berlari memasuki alam liar untuk menciptakan jarak. White Fox menolak memberinya kesempatan melarikan diri. Ia memimpin pengejaran sambil memerintahkan semua orang untuk memburunya tanpa henti. Mereka menyisir setiap sudut hutan, memeriksa setiap kemungkinan tempat persembunyian. Salah satu dari mereka mulai mengeluh karena tidak menemukan jejak, sementara yang lain memperingatkan bahwa hutan lebat di depan sangat cocok untuk serangan mendadak, meminta semua tetap waspada. Namun masih ada satu orang yang terlalu percaya diri. Ia merasa dengan jumlah mereka yang banyak, tidak ada alasan untuk takut pada satu orang saja. Dalam sekejap yang nyaris tak terlihat, sebuah bayangan melintas di belakangnya dengan kecepatan luar biasa. Orang itu berbalik dan mendapati Su Hong sudah berdiri tepat di sana. Tanpa memberi kesempatan, Su Hong melayangkan pukulan dahsyat yang membuatnya terpental jauh hingga terhempas di depan pemimpinnya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sang pemimpin terkejut, tidak percaya bagaimana mungkin Su Hong bisa bergerak secepat itu. Bahkan ia pun nyaris tidak mempercayai penglihatannya sendiri. Setelah menyaksikan serangan mengerikan tersebut, kelompok itu segera membentuk lingkaran pertahanan, diliputi rasa gentar karena takut menjadi sasaran berikutnya. Salah satu dari mereka mengenali teknik itu sebagai pukulan Thunder Rush 9 Gemma, sebuah jurus yang bahkan sulit dikuasai oleh praktisi tingkat tinggi. White Fox yang semakin tertekan langsung membentak mereka agar diam, namun di dalam dirinya, rasa cemas mulai tumbuh, menyadari bahwa menguasai sekaligus pukulan Fajra dan Thunder Rush adalah sesuatu yang hampir mustahil. Rasa takut perlahan merayap di hatinya. Ketakutannya mungkin akan semakin dalam jika ia tahu bahwa Su Hong saat itu sedang bersembunyi di atas pohon, mengamati setiap gerakan mereka dengan tenang. Di mata Su Hong, mereka tampak seperti sekumpulan tikus yang sedang diburu. Ia sempat berpikir bahwa seandainya tidak menghabiskan terlalu banyak energi saat menghadapi ular piton sebelumnya, ia sudah bisa mengalahkan mereka secara langsung. Dengan strategi yang matang, ia melemparkan tombaknya untuk menciptakan gangguan, berniat menghabisi mereka satu persatu. Tombak itu menghantam tanah dengan keras, membuat seluruh kelompok terkejut. Di saat perhatian mereka teralihkan, Su Hong melompat turun, menangkap salah satu dari mereka, lalu melancarkan serangan cepat sebelum kembali menghilang ke dalam bayangan. Kini, sisa kelompok benar-benar diliputi ketakutan. Mereka merasa bahkan tetap bersama pun tidak akan cukup untuk menghadapi seseorang dengan kekuatan seperti itu. Mereka memohon kepada Tuan Muda Yi agar mundur, mengakui bahwa sosok muda itu terlalu kuat. Namun White Fox menolak, harga dirinya tidak mengizinkannya mundur. Ia tetap ingin membuktikan kekuatannya, meskipun ketakutan mulai menggerogoti hatinya. Bahkan ia bersikeras bahwa hari itu Su Hong harus dijatuhkan. Sementara itu, Su Hong terus bergerak mengitari mereka dengan kecepatan yang sulit dilacak. Tiba-tiba, saat White Fox masih berbicara, Su Hong melintas dengan cepat, dan sebelum sang pemimpin sempat bereaksi, satu orang lagi ditangkap, lalu dihantam ke tanah. Seperti sebelumnya, Su Hong kembali menghilang seketika. Kepanikan White Fox berubah menjadi frustrasi yang membara. Ia tidak mampu memahami bagaimana dalam waktu singkat Su Hong bisa menjadi sekuat ini. Semuanya terasa tidak masuk akal. Tiba-tiba, sebuah bayangan melesat tepat di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, namun tidak melihat apapun. Ia mengumpat, menolak percaya bahwa dirinya bisa dikejutkan. Namun, saat ia kembali menghadap depan, Su Hong sudah berdiri tepat di belakangnya, siap menyerang. White Fox segera bereaksi, berputar sambil menyatakan bahwa dirinya belum terkalahkan. Ia mengumpulkan aura energi di tangannya dan melancarkan serangan yang ia sebut sebagai jari pemecah kehampaan. Su Hong menghindari serangan itu dengan gerakan halus, sementara pohon di belakangnya menerima dampaknya. Kekuatan serangan White Fox begitu besar hingga batang pohon itu hancur sepenuhnya. Tanpa memberi jeda, ia terus melancarkan serangan beruntun, melepaskan semua energi sambil meneriakkan nama jurusnya. Namun, seberapapun banyak serangan dilepaskan, Su Hong tetap terlalu cepat dan berhasil menghindari semuanya.
Sambil bergerak, Su Hong menganalisis kekuatan itu, menyimpulkan bahwa teknik tersebut setidaknya berada di peringkat B, dan ia mulai tertarik untuk mempelajarinya suatu hari nanti. Di sisi lain, White Fox semakin kehilangan kendali. Jarinya bersinar dengan aura biru saat ia berteriak bahwa Su Hong telah menjadikannya musuh selamanya, bahkan mengancam akan menghancurkan seluruh keluarganya setelah ia kembali. Ancaman terhadap keluarganya membuat sesuatu dalam diri Su Hong seakan meledak. Bagi Su Hong, ancaman itu sama sekali tidak bisa diterima. Amarahnya meledak dan tanpa lagi menghindar, ia langsung melesat menuju White Fox. White Fox mencoba menekan dengan membanggakan latar belakangnya, menyebut pamannya sebagai pengawas di markas praktisi bela diri dan ayahnya sebagai tokoh penting. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Su Hong sudah berdiri tepat di belakangnya, memancarkan tekanan yang begitu mengerikan. Su Hong sempat terdiam, membiarkan kekuatannya berbicara, lalu saat ia mengumpulkan kekuatan besar, ia akhirnya menyampaikan bahwa White Fox tampak lebih baik saat bersikap sombong, dan sikap memohon itu sama sekali tidak cocok untuknya. Namun, ia akan menikmati mengakhiri ini. Pukulan itu menghantam wajah White Fox dengan kekuatan luar biasa, membuatnya terpental jauh ke dalam hutan, menabrak pepohonan sebelum akhirnya terhempas keras ke tanah. Debu dan asap membumbung tinggi akibat benturan tersebut. Ketika semuanya mulai mereda, Su Hong berjalan mendekat dengan ekspresi penuh amarah. Tubuhnya diselimuti aura merah yang berdenyut kuat, menandakan bahwa pertarungan ini belum sepenuhnya berakhir. Ia mengatakan kepada White Fox bahwa seharusnya pria itu tidak pernah menjadikan keluarganya sebagai ancaman. Terbaring di tanah dalam kondisi hancur dan terluka parah, White Fox menatap dengan tidak percaya, mempertanyakan bagaimana Su Hong bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Ia bersikeras bahwa hal tersebut mustahil, karena Su Hong bahkan belum seharusnya menjadi seorang ahli bela diri. Tiba-tiba, ular piton raksasa di belakangnya mendengar keributan dan langsung mengunci pandangannya ke arah White Fox. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya saat ia menoleh, tepat ketika makhluk itu mengayunkan ekor besarnya dan menyerang dengan rahang menganga lebar. Dengan White Fox tersingkir, piton itu sepenuhnya mengalihkan perhatiannya kepada Su Hong. Su Hong menyadari bahwa pertarungan melawan para anak buah tadi memakan waktu terlalu lama, memberi kesempatan bagi piton raksasa itu untuk memulihkan tenaganya. Kini ia harus kembali menghadapi makhluk tersebut, namun kali ini justru dirinya yang mulai kehabisan energi. Sementara itu, kelompok ahli bela diri yang sebelumnya dikalahkan merasa sangat kesal atas kekalahan memalukan mereka. Salah satu dari mereka mengumpat, menyebut pemuda yang mengalahkan mereka terlalu aneh, sementara yang lain melihat sekeliling, mencari Tuan Muda Yi dengan harapan ia sudah menyelesaikan urusan dengan pemuda itu. Namun, tiba-tiba mereka melihat sosok yang sama berlari lurus ke arah mereka. Mengira ia datang untuk ronde berikutnya, mereka segera bersiap menghadapi pertempuran. Pemuda itu akhirnya muncul juga, seru salah satu dari mereka, sementara yang lain bersumpah tidak akan membiarkannya kali ini. Namun Su Hong sama sekali tidak berniat bertarung. Ia terus berlari dengan tenang, meminta mereka menyingkir dari jalannya. Sesaat kemudian, mereka memahami alasannya. Seekor piton raksasa yang dipenuhi amarah mengejarnya tanpa henti. Pemandangan itu membuat mereka terdiam diliputi ketakutan. Piton tersebut menerjang Su Hong, tetapi dengan tombak di tangan, ia melompat gesit menghindari serangan mematikan itu. Sayangnya, salah satu ahli bela diri tidak cukup cepat dan justru tertangkap oleh makhluk tersebut. Sebuah notifikasi sistem muncul untuk Su Hong, menyatakan bahwa lawan seorang ahli bela diri telah tersingkir secara tidak langsung dan memberinya tambahan nilai sebesar 30. Piton itu kembali menyerang. Kali ini menangkap korban lain yang gagal melarikan diri, memunculkan notifikasi kedua dengan hadiah yang sama. Su Hong terkejut, menyadari bahwa ia tetap bisa memperoleh poin meskipun bukan dirinya yang memberikan serangan terakhir. Tanpa jeda, piton itu kembali memusatkan serangan padanya, mengayunkan ekor dengan kekuatan penuh. Ia melompat menghindar, terus bergerak menghindari rangkaian serangan cerdik dari seluruh tubuh makhluk itu. Di tengah pelarian dan upaya bertahan, Su Hong menyadari bahwa dengan seluruh poin yang telah ia kumpulkan, akhirnya ia memiliki cukup nilai untuk menembus batas martial art dan menjadi seorang ahli bela diri sejati. Ia bergerak lincah di antara pepohonan, dengan mudah mengungguli piton yang semakin frustrasi. Sambil terus berlari, ia mengamati sekeliling, berpikir bahwa ia hanya perlu menemukan tempat aman untuk memulai terobosannya. Saat itulah ia melihat sesuatu di depan, sebuah gua kecil yang tampak sempurna sebagai tempat berlindung. Tanpa ragu, ia segera berlari menuju pintu masuk gua tersebut. Piton yang masih mengejarnya melakukan serangan terakhir, tetapi Su Hong berhasil menyelam masuk ke dalam gua tepat pada waktunya.
Makhluk itu mencoba mengikuti, namun tubuhnya yang terlalu besar membuatnya terjebak di pintu masuk. Dalam keadaan terperangkap dan penuh amarah, piton itu hanya mampu mengeluarkan raungan frustrasi. Di dalam gua, Su Hong dengan tenang memusatkan perhatiannya pada sistem miliknya. Ia membuka jendela status, melihat vitalitasnya berada di angka 96, spirit 23, dan fisiknya masih pada tingkat tubuh fana 3%. Semua teknik yang ia miliki telah mencapai tingkat sempurna, dan yang terpenting, nilai marsialnya telah mencapai angka 504. Tanpa membuang waktu, ia segera menuangkan seluruh poin tersebut ke dalam atributnya, mendorong sistem untuk bekerja lebih cepat. Ia berfokus pada vitalitasnya, dan saat poin mengalir masuk, ia merasakan panas luar biasa menyebar di seluruh tubuhnya, seolah lava mengalir dalam pembuluh darahnya. Dalam waktu singkat, vitalitasnya mencapai angka 100. Bahkan di dalam gua, piton yang terjebak itu tampak merasakan perubahan mengerikan di udara. Sebuah notifikasi baru muncul, menyatakan bahwa terobosan berhasil, dan ia kini menjadi ahli bela diri tingkat 1. Su Hong merasakan lonjakan kekuatan yang luar biasa, menyadari bahwa ia akhirnya telah menjadi seorang ahli bela diri sejati. Ia mengepalkan tangan, merasakan aura kuat menyelimutinya, lalu menatap piton yang masih berjuang di pintu gua, dan menyatakan bahwa kini gilirannya. Untuk pertama kalinya, makhluk itu merasakan ketakutan yang nyata, berusaha keras menarik tubuhnya keluar untuk melarikan diri. Namun, Su Hong tidak memberinya kesempatan. Ia menyalurkan kekuatan barunya ke dalam sebuah pukulan dahsyat. Dalam kondisi terjepit, piton itu tidak mampu menghindar. Pukulan tersebut menghantam dengan kekuatan luar biasa, melemparkan tubuh raksasa itu ke belakang, disertai raungan kesakitan. Kekuatan yang terpancar begitu mencengangkan, sangat berbeda dari sosok pemuda yang sebelumnya dikejar. Namun Su Hong belum berhenti. Sebelum makhluk itu sempat pulih, ia sudah bergerak kembali, melompat ke udara dan mendarat di tubuh besar piton tersebut. Dengan teriakan penuh tenaga, ia melancarkan rentetan serangan Vajra Fist. Setiap pukulan menghantam dengan daya hancur besar, menekan tubuh ular raksasa itu ke tanah. Tanah retak dan hancur akibat hantaman bertubi-tubi. Sementara piton itu meronta tanpa mampu melawan derasnya serangan. Hingga akhirnya, dengan satu pukulan terakhir yang mengguncang, makhluk itu terdiam sepenuhnya. Debu dan asap memenuhi udara akibat kekuatan pertarungan tersebut. Ketika semuanya mereda, Su Hong berdiri tegak di atas piton raksasa yang telah dikalahkan. Sebuah notifikasi muncul, memberinya tambahan 92 nilai marsial. Ia pun merenung, menyadari bahwa meskipun piton itu sebelumnya telah terluka, kekuatan barunya memungkinkan dirinya menghadapinya secara langsung, sesuatu yang bahkan tidak mungkin ia lakukan beberapa saat sebelumnya.